Salam saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan dalam hidup kita ini. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang arti hidup. Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan memuji menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengingat Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dengan penuh sukacita saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyanyikan pujian Bila Kulihat Bintang nomor 8. Betapa ciptaannya itu sungguh agung dan besar. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita Bila Kulihat
meneruskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan yang begitu besar. Dan bernyanyi, bergemar, kita pujikan, ya Tuhan, kami puji nama besar. Bila senantiasa hati kita mengingat cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa, ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman pada hari ini, serta dengan doa persembahan dan beberapa pokok-pokok dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menjalani hidup hari ini, bahkan bernafas, dan boleh bangun dalam keadaan segar. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu banyak berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kelimpahan yang telah Kau berikan kepada kami, penyertaan Tuhan di dalam segala pekerjaan, usaha kami, studi kami. Semua campur tangan-Mu ya Tuhan, membuat kami boleh menyelesaikan apa yang kami tuju. Kami mengucap syukur atas setiap makanan minuman yang telah Kau berikan, kesehatan, bahkan terlebih lagi iman yang Tuhan sendiri jaga untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sehingga kami masih percaya dengan teguh sampai pada detik ini, bahkan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Bapak, sebelum kami melanjutkan ibadah pada hari ini, kami sadar akan keberadaan kami. Dosa-dosa kami, pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, sikap hati, kata-kata, motivasi, semua terang benderang di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mohon ampun belas kasihan-Mu, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk melayakkan kami, dan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh kami, melayakkan kami ya Tuhan. Masa lalu kami, perbuatan-perbuatan kami mengaku bersalah dan mohon ampun kepada-Mu.
Bapak, sungguh kami bersukacita jika pada pagi hari ini kami juga akan mengikuti pemberitaan firman yang akan mempelajari arti hidup. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kami, menolong kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Dan biarlah Bapa, siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman pada pagi hari ini, mereka boleh diubahkan, boleh dijadikan semakin berkobar-kobar, semakin giat hidup bagi kemuliaan Tuhan, bukan lagi hidup yang sia-sia. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan pemberitaan firman. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, dari Engkau saja ya Tuhan. Kuasai sedemikian rupa sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengar, Engkau berkati semuanya. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang diubahkan untuk mau dan dimampukan hidup selaras dengan firman Tuhan. Bapa di surga, jika kami pada pagi hari ini juga diberi kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan melalui persembahan, biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini yang akan dipakai untuk pelayanan, lebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, untuk menyatakan kasih dan setia Tuhan, baik itu untuk pekerjaan misi, pekabaran Injil, penjangkauan, di mana kami boleh dimampukan untuk menarik jiwa-jiwa makin dekat mengenal Juru Selamat kami, mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, perkenankanlah pada pagi hari ini kami juga menaikkan doa-doa syafaat. Pertama untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap percayakan dan mohon kemurahan-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami, khususnya memberikan hikmat kepada kami seluruh rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin yang bijak, yang memberikan kesentosan kesejahteraan rakyat yang adalah dari kehendak-Mu sendiri. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kesejahteraan, kesentosan bangsa dan negara ini, bahkan kemajuan di masa yang akan datang. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Berkatilah para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, bahkan sampai yang terkecil. Dan terutama untuk anak-anak Tuhan yang ketempatkan di dalam pemerintahan, biarlah mereka menjadi teladan untuk mengerjakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan, khususnya dalam pekerjaan, bisnis, usaha, ekonomi. Bapa, kami sungguh bersatu hati. Mohon kiranya Kau berkati jemaat-Mu, memberikan hikmat dengan rupa apa yang harus mereka lakukan di masa-masa sulit seperti ini, sehingga mereka boleh dipulihkan dan dengan berkat yang sudah Tuhan berikan, mereka boleh memakai dan mengembalikannya bagi kemuliaan-Mu. Demikian juga untuk saudara kami yang mengalami kemerosotan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin lari dari pelayanan, ingin lari dari persekutuan. Bapak, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, memberikan pertolongan sedemikian rupa, sehingga mereka boleh ditarik lagi untuk makin dekat kepada Tuhan. Dan dengan penuh sukacita mereka mengerjakan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami hubungan yang krisis, baik itu antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, ataupun keluarga yang di ujung perpecahan. Bapa, kiranya Engkau berbelas kasihan melawat mereka satu persatu dan memulihkan cinta kasih mereka, sehingga keluarga ini boleh dipulihkan.
dengan penuh sukacita ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Bapa, kiranya Kau berbelas kasihan juga melawat mereka dan menolong sakit penyakit mereka baik jasmani maupun rohani, sehingga mereka Tuhan berkenan untuk menyembuhkan dan memakai mereka lebih-lebih lagi. Bapa di surga, inilah rangkaian doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari sekali lagi kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, riang dan gembira. Kita pujikan hidup kita yang benar, biarlah melalui penguasaan Roh Kudus dalam diri kita, kita tahu menjalani hidup yang benar di hadapan Allah. Kita pujikan hidup kita yang benar. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menggali, membaca, merenungkan, menyimak pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita akan mempelajari tentang arti hidup. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahkan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa.
Saudara-saudara yang terkasih, hidup adalah anugerah dari Allah. Dan di zaman sosial media ini banyak orang yang tidak mengerti apa artinya hidup ini. Sehingga banyak orang yang menjalani hidup ini dengan asal-asalan. Banyak orang yang mengutamakan hal-hal duniawi. Menghabiskan waktunya untuk kerja mati-matian. Menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Tentu kita membutuhkan pekerjaan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kalau itu dijadikan yang utama, maksud Tuhan bukan yang seperti itu ya. Banyak juga orang yang tidak tahu sebenarnya untuk apa hidup di dunia ini. Bahkan orang yang menganggap dirinya paling sukses dan paling pintar di dunia ini dan memiliki segalanya, tidak tahu apa arti hidup ini. Banyak yang kemudian mudah kecewa terhadap Tuhan dan menganggap hidup ini tidak adil. Dan mereka kecewa terhadap hidup ini lantas bunuh diri. Di Jepang misalnya, tingkat stres dan bunuh dirinya sangat tinggi karena tuntutan dunia kerja yang tinggi. Namun mereka yang punya teknologi dan kemajuan modernisasi yang luar biasa di banyak bidang. Mengapa di negara-negara yang demikian yang tidak mengenal Tuhan, teknologinya maju, disiplin, patuh, dan sebagainya. Sedangkan di negara-negara yang mengaku mengenal Tuhan, tahu apa itu dosa, kemudian akan malah melanggar hukum Allah. Korupsi, kawin cerai, menindas orang miskin, menabrak keadilan di dalam tatanan sosial dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau bukan Roh Kudus yang mengubahkan dan juru selamat memberikan damai, orang tidak akan tahu untuk apa arti hidup ini, arti hidup di dunia ini. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Di awal tadi kelihatan sekali orang itu terlalu percaya diri. Dan memang banyak orang yang terlalu yakin akan keputusan dan apa yang sudah mereka rancangkan. Hingga melupakan Tuhan. Mereka tidak tahu segalanya, sudah tidak tahu. Tapi sudah yakin akan merancangkan hal ini dan itu. Dan mengambil keputusan sendiri. Tanpa meminta hikmat nasihat dari Tuhan. Terlalu percaya rancangan hidup sendiri atas hidup ini. Saudara-saudara sadari, kita tidak maha tahu. Bahkan 1 detik ke depan, misalnya akan tertimpa bola lampu, terserempet sepeda motor, atau mungkin justru kebaliknya akan mendapatkan berkat yang melimpah setelah mengalami begitu panjang, krisis hidup yang begitu panjang. Kita tidak tahu. Tetapi Allah yang maha tahu itu, yang mengendalikan alam semesta semua ini, rancangannya ajaib sejak dulu. Oleh karena itu, ubahlah dari self-confidence menjadi God confidence. Percaya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Di sini Yakobus menekankan pada ketidakpastian kehidupan manusia dan mengingatkan kita bahwa hidup ini seperti kabut yang sebentar saja muncul dan lenyap. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa hanya kehendak Allah yang mampu menentukan masa depan kita. Hanya jika Tuhan mengizinkan. Saudara-saudara, uang triliunan, harta yang melimpah, semua bisa saja lenyap dalam sekejap jika Tuhan tidak berkenan. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian.
Kita perhatikan seorang peramal bisa saja meramal dan bisa saja ramalannya itu tepat dan bisa juga gagal. Dan yang jelas seperti ramalan cuaca itu adalah ramalan yang paling tidak pasti ya. Semua karena manusia berdosa ini tidak maha tahu. Tetapi Allah yang merancang atas hidup kita ini, Dia maha tahu. Lantas mengapa kita tidak bersandar pada Dia dan hidup memuliakan Dia? Sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun bisnis kita, semua itu Alkitab katakan sementara. Alkitab katakan seperti kabut yang sebentar saja muncul dan lenyap. Mengapa tidak kita pakai semua itu untuk memuliakan Dia dan berbagi kepada sesama dalam kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita? Masa depan kita bergantung kehendak bebas, kehendak dan belas kasihan Allah kepada kita. Bukan pada kesalehan atau kebaikan apapun dari kita. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat, maha kuasa dan maha tahu. Serta dalam hikmat-Nya yang sempurna, Dia bisa melakukan segalanya. Dia juga tidak membutuhkan nasihat siapapun sebab Dia adalah sumber hikmat. Tidak ada yang sanggup mengubah rancangan dan keputusan Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang maha kuasa, Dia adalah Allah yang maha tahu. Mengapa kita ragu, takut, cemas, dan khawatir atas hidup ini? Percayalah akan pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya. Berikutnya kita melihat apa arti hidup ini. Mengetahui arti hidup ini penting bagi setiap orang. Betapa Allah Bapa di sorga telah menganugerahkan anak yang tunggal bagi orang berdosa. Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban mati di atas kayu salib menebus setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Tuhan memberi kita hidup dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk memuliakan Dia. Sekarang kita lihat bagaimana keinginan duniawi dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang kasih, kehidupan duniawi itu bisa menipu, menjerat orang percaya, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan. Dan inilah kelemahan manusia. Kenyamanan adalah jerat yang begitu mematikan bagi orang percaya, siapapun dia. Tetapi kehendak Allah adalah agar setiap orang percaya kepada Yesus Juru Selamat dan melakukan firman Tuhan. Dan di sini Yakobus menunjukkan perbedaan antara keinginan duniawi dan kehendak Allah, yang seringkali terjebak di dalam keinginan duniawi. Kita harus mempercayai rencana Allah yang lebih baik bagi hidup kita. Jadi sekali lagi, kenyamanan, godaan, harta, dan jabatan yang lebih mengikat, lebih menjerat ketimbang berjalan menurut firman Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk menggerakkan satu ujung jari pun kita tidak akan mampu kalau Tuhan mencabut syaraf kita. Saudara renungkan, mesti segiat apapun, serajin apapun, tanpa berkat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tanpa Juru Selamat, jangan pernah berharap selamat di sorga di dalam kekal. Di
Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu dalam segala aspek hidupmu. Maka engkau akan memahami arti hidup di dunia ini. Untuk apa engkau ada di dunia ini. Sekarang kita lihat bagaimana kehendak Tuhan. Kehendak Allah tidak tergantung apapun dan siapapun dari manusia. Dia adalah Allah yang berdaulat, sumber hikmat, tidak membutuhkan nasihat siapapun. Dia bebas melakukan segala rancangan ketetapannya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Sedikit saja ada campur tangan ciptanya, dia bukanlah Allah. Dia bukanlah Allah yang berdaulat. Dan Allah yang tak berdaulat bukanlah Allah yang sejati. Bahkan dari orang yang paling berhikmat di muka bumi ini, tidak bisa memberi Tuhan nasihat, tidak bisa memberikan nasihat kepada Tuhan, tidak bisa memberikan arahan kepada Tuhan. Sebab dia sumber hikmat, dia maha tahu. Kepercayaan pada Allah di dalam perencanaan hidup ini. Karena manusia tidak maha tahu dan tidak maha kuasa. Sebagai orang percaya, sebaiknya kita mengatakan, jika Tuhan mengizinkan. Sebab tanpa seizin Tuhan, betapapun kita anggap sempurna rancangan dan rencana kita, tidak akan dapat berjalan tanpa seizin Tuhan. Begitu juga seorang presiden, perdana menteri, yang sehebat apapun tidak akan bisa menekan tombol nuklir tanpa seizin Tuhan. Cukup dengan menarik putus salah satu sarafnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan di sini kita melihat bahwa Yakobus memerintahkan kita untuk mengatakan, jika Tuhan mengizinkan dalam perencanaan hidup kita. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempercayai bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik bagi hidup kita. Dan kita harus bersedia menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Kita soroti ya, jika Tuhan mengizinkan. Dan memang demikian seharusnya. Dengan sadar kita ucapkan sebelum melakukan sesuatu rencana atau rancangan apapun. Karena dia adalah penguasa alam semesta ini, tahu segalanya. Apapun yang kita lakukan tanpa seizinnya tidak akan terjadi. Demikian juga dengan apapun yang kita rencanakan, tidak akan berhasil tanpa izinnya. Sekarang kita melihat ketaatan pada kehendak Allah. Yakobus menekankan pentingnya ketaatan pada kehendak Allah. Kita seringkali tahu apa yang benar, namun seringkali kita tidak melakukannya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersedia mengikuti kehendak Allah dalam segala hal. Kita melihat di situ bagaimana banyak orang yang memegahkan diri sendiri. Jangan memegahkan diri dalam hal apapun dari dunia ini, kecuali dalam kasih karunia. Roma 5 ayat 2 firman Tuhan katakan, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan Yakobus juga menekankan pentingnya menjaga hati yang murni. Kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar. Bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah.
Kalau kita tahu berbuat baik, bagaimana berbuat baik, maka lakukan. Banyak yang tahu bagaimana caranya berbuat baik, tapi enggan melakukannya. Apalagi kalau sebenarnya mampu. Yang diperlukan adalah segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. Jadi saudara-saudara, Yakobus mengingatkan kita dalam firman ini tentang kelemahan manusia dan pentingnya mempercayai rencana Allah dalam hidup kita. Dan kita harus mengikuti kehendaknya dan menjaga hati yang murni dalam hal yang harus kita lakukan, yang selaras dengan firman Tuhan. Melihat rancangan Allah yang sempurna dan tidak meragukannya. Rancangannya yang baik dan sempurna ada dalam firman Tuhan. Maka kita bisa mempelajari, menggali, dan terus mempergumulkan untuk mengerti arti hidup ini. Saudara-saudara, hidup berarti berbuat baik. Melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Berdampak bagi sesama. Bukan untuk yang sia-sia. Bekerja untuk memuliakan Tuhan, bisnis berusaha untuk memuliakan Tuhan, studi untuk memuliakan Tuhan, melayani dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Agar kita selalu mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita, mempercayai rencananya, menjaga hati yang murni, dan melakukan hal yang benar untuk kemuliaan. Dengan demikian kita dapat hidup. Hidupmu bukan untuk keserakahan, hidupmu bukan untuk rakus dan tamak, hidupmu bukan untuk iri hati dan kebencian, hidupmu bukan untuk kemalasan, hidupmu bukan untuk yang sia-sia. Arti hidupmu di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, berbuat kasih terhadap sesama. Carilah kehendak Tuhan, carilah perkenan Tuhan, berbuat baik, bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Hidup yang selaras dengan firman Tuhan, berbuat baik dan memuliakan Allah. Tetaplah menjaga hati yang murni. Maka saudara hari ini berubah, berambak, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman pada hari ini. Ampunilah jika seringkali melupakan anugerah atas hidup ini yang sudah Engkau berikan. Kami sering melalui hidup ini, waktu-waktu ini, dengan hal yang sia-sia, dengan penuh kemalasan. Bahkan kami enggan untuk melayani, enggan untuk mengerjakan amanat agung. Bapa, pada hari ini kami bertekad untuk Kau ubahkan. Kiranya Roh Kudus mengontrol hidup kami, mengubahkan sedemikian rupa sehingga kami diberikan kemauan dan kemampuan untuk hidup lebih baik, yaitu dengan memuliakan Tuhan di segala aspek yang kami jalani dalam hidup ini. Kami sadar, kami dalam melangkah, kami memerlukan Engkau setiap saat, setiap detik. Karena itu pimpin kami ya Tuhan, untuk makin dekat kepadamu. Dan pakai segala talenta, harta, jabatan, apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga bisa kami pakai untuk memuliakan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, satu-satunya Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara saya yang kasih, saatnya kita memberikan persembahan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita, dan biarlah apapun yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita, kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaannya. Mari kita dengan penuh sukacita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7.
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sambut persembahan ini dengan memujikan semua karena anugerahnya. Sebab hanya karena anugerahnya kita bisa menjalani hidup ini. Semua karena anugerahnya. Mari kita siapkan kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerahnya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya.
semua karena anugerah-Nya. Dan kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Marilah kita menjalani hidup ini dengan senantiasa berpusat kepada Tuhan, hanya berharap kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia. Saudara saya yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada hari ini selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari demi hari seminggu ke depan dalam tuntunan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.